Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk beraktivitas dengan penuh kemudahan-kemudahan. Kesempatan untuk saling bersilaturahmi, bertatap muka, bermuajahah antar sesama kita. Ini merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Kita bisa ketawa, kita bisa ketemu teman-teman, kita bisa menuju ke tempat kerja kita. Ini bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita mohon kepada Allah agar nikmat yang Allah berikan dapat kita maksimalkan untuk kebaikan, untuk hal-hal yang bernilai ibadah, untuk hal-hal yang bernilai pahala, untuk hal-hal yang menjadi investasi kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentunya baik buruknya yang kita lakukan itu merupakan sebuah keadaan kita saat ini. Ketika kita imannya bagus, maka insya Allah yang kita lakukan juga hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tapi kalau iman kita lagi turun, lagi rendah, maka hal-hal yang kita lakukan pun tidak jauh berbeda dengan kualitas keimanan yang kita rasakan saat ini. Nah, selanjutnya setelah kita memuji Allah atas limpahan nikmatnya, karena itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Yang kedua adalah kita bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bisa bersolawat. Solawat ini bisa dengan lisan kita, dengan hati kita, ataupun dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Itu merupakan bentuk ekspresi kita bahwa kita itu pengen diaku sebagai umat Nabi Muhammad, bahwa kita itu ingin nanti mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita itu serius ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang nanti di bawah bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kita banyakin sebut nama Nabi Muhammad dengan kita berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau panjang solawatnya silahkan, mau pendek silahkan, ya. Yang tidak boleh itu saling menyalahkan. Nauzubillah, ya. Sesama muslim itu bukan saling menyalahkan, tapi saling mengingatkan. Begitu agama kita mengajarkan kepada kita. Ketika kita saling menyalahkan, maka yang ada kebencian. Nah, kita tidak mau tentunya dalam diri kita ada kebencian, karena seorang muslim itu ketika ada kebencian dalam hatinya, maka yang paling pertama kali merugi adalah orang itu sendiri. Kok bisa begitu? Iya. Kenapa bisa begitu? Orang yang di dalam hatinya ada kebencian. Ya, ini pengalaman saya, tapi boleh percaya, boleh tidak, boleh setuju, boleh tidak. Orang yang dalam hatinya ada kebencian kepada seseorang atau kepada sekelompok orang, ya, maka saya bisa memastikan tidak akan sholatnya mencapai tingkat kehusuan. Ya, sholatnya tidak akan bisa sampai pada tingkat khusyuk, fokus dan menikmati daripada ibadah sholatnya. Kenapa? Karena ada benci dalam dirinya. Ya, seseorang kalau sudah diliputi rasa kebencian, itu ibadahnya itu nggak karu-karuan.
Ibadahnya itu hanya sebagai formalitas doang, hanya sebagai penggugur kewajiban. Ya, tidak lebih, tidak kurang. Makanya rugi dan sangat rugi mereka yang dalam hatinya ada rasa hasud, ada rasa iri, ada rasa benci, apalagi sampai dendam. Nauzubillah ya. Makanya penyakit hati ini kata ulama itu lebih berbahaya daripada penyakit lahiriah. Kalau penyakit lahiriah tinggal dioperasi, diobati, minum obat, selesai. La haula wala quwata, habis itu kata Allah sembuh, maka akan sembuh. Tapi kalau penyakit batin, ya penyakit hati itu lebih susah, lebih sulit gitu kan. Makanya orang-orang yang bisa membersihkan hatinya lah orang-orang yang selamat dari penyakit hati dan penyakit batin tadi. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi dari penyakit-penyakit batin. Mudah-mudahan ya, kita mohon kepada Allah. Karena hakikatnya Allah yang menggerakkan semuanya. Allah yang mengatur semuanya. Kita mohon kepada Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijaga hatinya untuk selalu ingat kepada Allah, bisa berzikir kepada Allah, dan jauh dari penyakit-penyakit batiniah ya. Alhamdulillah kita sudah memuji Allah, kita sudah bersalawat kepada Rasulullah. Nah, ini adalah 2 tahapan yang harus kita lakukan setiap hari ya, untuk merefresh diri kita agar setiap aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah ya. Kalau tidak kita lakukan itu, maka kita termasuk orang yang sombong, orang yang lalai, nauzubillah ya. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan berbicara atau mengomongkan atau mendiskusikan atau mencoba belajar bersama. Nah, saya mau ambil tema tentang sholat. Sholat ini sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang sudah baligh tentunya. Nanti kalau saya bilang wajib setiap muslim, anak-anak juga wajib dong, salah lagi nanti kan. Enggak begitu. Jadi setiap muslim yang sudah baligh, maka melekat dalam dirinya sholat. Sholat ini ada 2 secara umum, sholat wajib dan sholat sunnah. Hari ini kita coba bahas tentang sholat wajib. Sholat wajib yang kita ketahui itu ada 5. Ya, ini sederhana. Ini pengetahuan dasar keislaman. Kalau ada seorang muslim dia tidak tahu kewajibannya, nah ini repot nih ya. Seorang muslim itu sebelum dia menuntut haknya, dia harus tahu dulu kewajibannya. Kalau kewajibannya sudah tuntas, sudah dipenuhi, maka boleh dia mengharap haknya. Apa itu kewajibannya? Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Nah, ketika seseorang yang meninggalkan sholat tanpa uzur, tanpa alasan yang syar'i, yang dibenarkan dalam agama, ya, ini tentu membawa konsekuensi, ya, membawa dampak kepada dirinya, kepada personal itu. Apa yang akan terjadi bagi mereka yang tidak menjalankan kewajibannya? Tentu yang pertama, kalau dia nanti meninggal, itu udah pasti. Yang pertama, dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam kondisi yang buruk, pasti itu. Yang kedua, nanti dikubur pasti akan mendapatkan siksa kubur. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Yang ketiga, setelah hari kiamat tiba, orang ini pasti langsung dilempar oleh Allah kepada nerakanya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, jadi dalam hal kewajiban, seorang muslim itu tidak ada tawar-menawar. Tapi jangan salah, ada yang kita kenal dengan istilah rukhsah. Nah, rukhsah ini adalah dispensasi yang Allah berikan kepada
setiap muslim yang memang dalam kondisi yang mendesak, dalam kondisi yang tidak memungkinkan, maka Allah kasih rukhsah, Allah kasih keringanan. Ya, yang namanya rukhsah, yang namanya keringanan itu apa ya? Bagian dari bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya, seperti halnya orang yang melakukan perjalanan jauh, maka Allah kasih rukhsah dalam hal ini misalnya boleh menjamak sholat. Ada dua tuh jamaknya, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Nah, setelah jamak takdim dan jamak takhir, Allah kasih lagi tuh rukhsahnya. Apa? Qasar, boleh dikecilin bilangan rokaatnya. Subhanallah. Allah sudah kasih kemudahan, Allah kasih lagi bonusnya dengan cara dikasih pengurangan jumlah rokaat. Wow. Makanya ketika Allah sudah kasih rukhsah, terus ada orang Islam udah balik pakai meninggalkan sholat. Nah, ini udah luar biasa, membangkang ini namanya. Ya, ini namanya apa ya? Cari-cari masalah, cari penyakit kalau kata orang Betawi. Udah tahu dikasih rukhsah, dikasih kemudahan, dia malah membuang rukhsah, ambil jalan pintas, menuruti nafsunya. Nauzubillah. Ya, ini jangan sampai terjadi sama kita. Makanya penting belajar ilmu agama agar apa? Agar kita bisa menilai sehingga sesuatu yang kita kerjakan itu sesuai atau tidak gitu. Kalau kita tahu ilmunya, kalau kita mengerti sesuatu pekerjaan, sesuatu kewajiban dilandasi dengan ilmu, itu pasti akan lebih mudah. Ya. Makanya dulu waktu kuliah dosen pernah menyampaikan seperti ini. Sesungguhnya, ini kata dosen saya waktu di Dirosah Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah, sesungguhnya setiap muslim yang betul-betul mendalami agamanya, maka di situ dia akan menemukan kemudahan daripada agamanya itu. Jadi banyak sekali orang yang merasa agama Islam itu berat. Itu kalau ada orang yang mengatakan agama Islam itu berat, kata beliau nih, kata dosen saya, itu yang pertama diawali dari kurang ilmu yang bersangkutan. Ilmunya terbatas. Dengan ilmu yang terbatas, akhirnya dia menemukan kendala yang notabene itu udah diatur sebenarnya dalam Islam. Makanya dia menyebutnya, wah berat nih, masa begini. Padahal Islam itu semakin kita mengetahui ilmunya, itu semakin mudah, nggak ada yang berat gitu. Yang berat itu karena kita kurang ilmu. Yang kedua, kenapa kita bisa menyampaikan Islam itu berat? Karena nafsu kita. Nafsu yang tidak dikelola, nafsu yang tidak dikendalikan, itu akan sangat mendominasi orang itu untuk menjauh daripada syariat Islam, untuk menjauh daripada perintah-perintah Allah. Ya, karena biar bagaimanapun, sebaik-baiknya nafsu itu pasti akan bertolak belakang dengan agama Islam, dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nafsu itu selalu ya mencari yang enak-enak, mencari yang menyenangkan. Ya, pokoknya nafsu itu mengajaknya seperti itu. Pengen enak, pengen menyenangkan, pengen bahagia, itu nafsu semuanya itu. Padahal Allah dalam Al-Quran pernah menyampaikan begini, belum tentu yang kamu anggap buruk itu adalah buruk bagi kamu. Dan belum juga tentu bagi yang kamu anggap itu baik, itu juga baik bagimu. Itu Allah yang bilang begitu. Artinya apa?
kalau kita ukur atau kita timbang dengan kalimat tadi, maka itu akan sangat bertentangan sama nafsu kita. Nafsu itu 100% pengennya yang enak-enak. Pengennya itu diturutin, ya. Diturutin. Makanya kata guru saya di dalam kajiannya, guru saya pernah nyampaikan begini, kalau kamu dihadapkan dua kewajiban yang sama-sama wajib, yang harus kamu pilih dan yang mana yang harus kamu dahulukan. Kalau ada dua kewajiban, waktunya bareng, terus kamu bingung, mana yang harus kamu dahulukan? Kata guru saya, gampang. Cari salah satu dari keduanya tadi yang paling dibenci sama nafsu, itu yang kamu lakukan. Itu guru saya bilang begitu. Jadi kalau ada dua kewajiban yang harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan dan kamu bingung mana yang harus didahulukan, kata guru saya, kerjakan kewajiban yang paling dibenci, yang paling enggak disukai sama nafsu. Itu yang kerjain duluan. Insya Allah pasti ada kebaikan di situ. Insya Allah Allah ridho di situ. Karena apa? Bertentangan dengan nafsu berarti kita berada di jalan Allah. Insya Allah seperti itu. Ya. Tapi pernyataan saya itu teman-teman boleh setuju boleh tidak, terserah. Ya. Tapi ini saya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya dapat dari guru saya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata orang yang menjalankan kewajiban dengan baik dan benar itu merupakan indikasi daripada iman yang dia miliki. Ya. Orang ketika dia tidak yakin dengan keimanannya, maka orang ini akan cenderung menjauhi kewajiban atau melalaikan kewajiban atau meremehkan kewajiban. Karena apa? Imannya tipis, keyakinannya enggak ada. Makanya kita bisa mengukur diri kita nih, sejauh mana kita mengutamakan sebuah kewajiban dalam diri kita. Semakin kita mengutamakan kewajiban itu yang diwajibkan kepada diri kita, maka yakinlah di situ iman kita tinggi. Tapi ketika kita meremehkan sebuah kewajiban, entah itu menunda-nunda, entah itu menggampang-gampangkan, atau paling tidak kita meremehkan, udah itulah kualitas iman kita di situ. Berarti sedang kecil, sedang turun iman kita. Ya. Jadi sekali lagi, ayo kita jaga kualitas sholat kita. Kualitas sholat kita itu tidak berhenti kepada bacaan sholat saja. Ya. Tidak berhenti pada gerakan sholat saja. Tidak berhenti pada aktivitas sebelum sholat, yakni berwudu saja. Tapi bagaimana sholat yang kita kerjakan berdampak kepada aktivitas kita setelah sholat. Ya. Aktivitas kita setelah sholat harus berdampak tuh. Kalau aktivitas kita di luar sholat, ya, itu bertentangan dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada sholat, maka berarti ada yang kurang sempurna dalam sholatnya. Ya, karena sholat itu dalamnya ada doa, ada memuji Allah, ada kebaikan. Maka seyogianya orang yang sudah sholat harusnya dalam dirinya, dalam lisannya, dalam perangainya, dalam sikapnya itu terpancar kebaikan-kebaikan. Harusnya begitu. Ya. Jadi kita harus membuktikan
sholat yang kita kerjakan itu bisa memancarkan akhlak yang baik kepada orang sekitar kita. Orang sekitar kita nggak perlu ngomong, tapi dia sudah merasakan ada hal yang positif dalam diri kita. Nah, ini baru sholatnya top, mantap. Ya. Tapi kita udah sholat, orang di sekitar kita itu rasanya terganggu sama kita. Baru ngelihat doang, itu udah gak nyaman sama kita. Berarti ada yang kurang sempurna dalam sholat kita. Ada yang salah dengan sholat kita. Ayo kita buka lagi bab sholat kita. Kita buka lagi ilmu-ilmu tentang syarat sholat kita. Biar apa? Biar sholat kita bisa mencerminkan akhlak yang baik. Ya, ini baru satu kewajiban, yaitu tentang sholat. Belum kewajiban-kewajiban yang lainnya. Makanya pentingnya belajar, pentingnya mengaji, mengkaji, yaitu biar apa? Biar kita beragama tidak ikut-ikutan, sebaiknya seperti itu, agar kita lebih yakin dengan apa yang kita kerjakan, agar kita lebih mantap ya ketika mengerjakan sebuah kewajiban itu. Tidak setengah-setengah, apalagi sampai terpaksa, nauzubillah ya. Kalau ada seorang muslim mengerjakan kewajibannya dengan terpaksa, wow, pokoknya udah selesai dah itu dah. Apa itu maksudnya wow Ustaz? Iya, berarti di mana imannya gitu ya? Di mana imannya gitu kan? Padahal konsekuensi dari keimanan adalah tunduk patuh mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita. Itu adalah konsekuensi nomor satu yang harus dijalani oleh setiap muslim yang beriman. Ya. Jadi sekali lagi, jangan pernah menyepelekan sholat. Jangan pernah melalaikan sholat. Jangan pernah menunda-nunda sholat. Jangan pernah ngegampang-gampangin sholat. Ya, orang kalau sudah meremehkan sholat, maka dipastikan orang ini nih tidak akan bisa berkomitmen dalam hal yang lainnya. Kenapa? Karena sholat saja yang merupakan komitmen kepada yang menciptakan dia tidak bisa apalagi berkomitmen dengan sesama manusia. Pasti dia akan melalaikan itu semuanya. Pasti dia akan menabrak itu semua. Kenapa? Komitmen sama Allah saja dia tidak bisa. Apalagi sama manusia, yang sesama manusia. Susah. Ya. Makanya orang itu semakin bagus sholatnya, semakin bagus komitmennya. Intinya begitu. Kalau dia berkomitmen bagus kepada manusia, tapi sama Allah jelek, ini juga repot nih. Ya, ini juga salah juga, nggak dibenarkan juga. Kenapa? Loh, seorang muslim masa sama Allah tidak berkomitmen, sama manusia berkomitmen? Terbalik. Nauzubillah ya. Makanya harus seimbang nih. Ya, harus seimbang. Hablum minallah terbangun bagus. Hablum minallah yang bagus maka akan berdampak kepada hablum minannas yang bagus. Itu rumusnya yang saya ketahui. Tapi kalau punya pemahaman yang berbeda, ya silakan. Kita tidak apa-apa berbeda, tapi insya Allah dalam iman yang sama, nggak ada masalah. Yang penting jangan saling jelek-jelekin, jangan saling menghina, jangan saling mentahdzir. Ya, nauzubillah. Kita saling mengingatkan, bukan saling memarahi, apalagi mencari-cari kesalahan. Ya, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tadinya rencananya saya mau menyampaikan tentang bahaya seorang muslim yang melalaikan sholat berjamaah. Tadinya mau nyampein itu, tapi entah kenapa masuk kepada bab iman dan kewajiban seorang muslim. Tapi insya Allah saya yakin ini adalah kebaikan buat kita semua.
Ya, Allah yang menggerakkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan tentang ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada gunanya. Kalau salah silakan ditinggal, kalau benar silakan diikuti. Ya, mudah-mudahan menambah wawasan kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.